Ajarlah kami menghitung. Dan yang dihitung adalah hari-hari kami sedemikian. Apa yang dimaksud dengan sedemikian? Kalau kita melakukannya sedemikian itu, menghitung, maka kami akan beroleh hati yang bijaksana. Ya, ayat 12. Saya rasa saudara seperti halnya Musa yang minta diajar untuk menghitung, berhitung. Demikian saya rasa kita semua manusia seperti Musa tidaklah pandai, atau kita ini bodoh dalam menghitung hari-hari kehidupan kita ini. Sebagaimana bacaan kita yang ketiga, Injil yang tadi kita baca, apa yang dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu kepada orang yang kaya di Injil Lukas 12. Hai, kamu orang bodoh. Sehingga dia tidak memiliki hati yang bijaksana. Ya, maka Yesus berkata, bodoh. Tak mampu menghitung dengan baik dan mengisi kehidupannya itu, sehingga pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Kebodohan yang diungkap oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa ingat semuanya dengan cepat, ya, dan banyak mengungkapkannya karena tertulis, terukir di hati kita. Loh, hati kita ini tidak seperti firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu tertulis dalam loh hati kita, tetapi yang sering tertulis di hati kita ini adalah kesalahan orang lain. Bahkan ada yang bertekad sampai 7 turunan karena diturunkan kepada anak dan cucunya untuk mengingat kesalahan orang lain. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Sedemikian bagaimana? Apa yang dimaksud demikian di sini? Artinya supaya kita mampu untuk menghitung sesuai dengan cara atau rumus, karena dalam matematika ada cara dan rumusnya, yaitu rumus kehidupan yang datang dari Tuhan, yaitu artinya sedemikian. Sesuai dengan perhitungan yang datang dari Tuhan. Karena kita setiap manusia bukan dari Tuhan, kita memiliki cara yang subjektif dalam menghitung hari-hari kita. Yang paling banyak subjektivitas itu adalah dengan cara tambah, kan? Ya, menghitung hari itu tambah. Tahun juga sekarang tahun berapa, nanti tambah lagi hari juga demikian. Setiap hari, setiap tahun kita juga merayakan dalam cara menghitung hari-hari kita itu dengan tambah. Nampak dalam setiap perayaan ulang tahun bahwa umur kita ditambah menjadi 1. Sepertinya umur kita itu akan terus bertambah. Ya, betapa berbeda setiap kali kalau kita membaca firman Tuhan, cara Tuhan mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari dalam kehidupan kita. Bukan tambah, rasa-rasanya Tuhan mengingatkan setiap kali kita menghitung hari kita, itu minus, berkurang. Setiap tahun umur kita ini berkurang, dan dalam hitungan Tuhan, untuk kita ingat, kita ini manusia yang fana, pada waktunya akan habis dan selesai. Terus berkurang dan habis. Baik, kita kembali. Jadi apa yang dimaksud menghitung hari-hari kita sedemikian? Sebegitu itu caranya di Mazmur 90. Jadi firman Tuhan ini, saudara, berbicara tentang bagaimana menghitung ini, artinya kita dapat mencari makna hidup kita ini di hadapan Tuhan selagi kita hidup di dunia. Ya, itu ya dimaksud kita menghitung ini. Yaitu kita dapat mengerti makna hidup kita ini di hadapan Tuhan selagi kita hidup di dunia.
Jadi yang dimaksud sedemikian, sebegitu itu, yang pertama saya rasa, seluruh firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita menyadari dengan sungguh betapa sedikitnya hari hidup kita di dunia ini. Dan Ayub 14 ayat 1 berkata, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya. Sangat gamblang, sangat eksplisit, singkat umurnya. Maka kita baca lagi Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Saya rasa masih segar dalam ingatan kita semua bagaimana kita berbakti bersama-sama dengan almarhum Bapak Tony Suryati. Mungkin juga masih sangat segar, sepertinya baru kemarin kita menyanyi bersama dengan almarhum Bapak Haritan di ruang fellowship hall. Dan hari ini, saudara, kekasih kita juga telah tidak ada, almarhumah Ibu Lili. Berapa bulan lalu, ya kalau kita ingat, Cincang kan, ya bulan apa itu, Februari ya, masih menyanyi bersama dengan worship leader kita. Saya kan dengan baju merah berjajar 4, saudara. Ya. Di mana mereka sekarang? 70 tahun, usia kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau kita diberi 80 tahun itu umur panjang atau pendek? Betul sudah. Umur kalau sudah dianugerahi sampai 80 tahun itu pendek atau panjang? Tergantung kan, saudara mau dibandingkan dengan apa ya. Kalau umur kita sampai 70 tahun dibanding dengan apa misalnya lebah atau lalat, umurnya berapa lebah dan lalat? Hanya 4 minggu ya saudara. Jadi umur kita panjang kan ya. Tapi coba kalau umur kita ini dibanding dengan apa? Kura-kura. Tahu kura-kura umurnya berapa? Kuat sampai berapa kura-kura itu? Yang saya baca 200 tahun. Ya. Jadi kita ini dibanding dengan kura-kura, panjang nggak umur 70 tahun? Pendek bukan? Tetapi Tuhan mau mengajak kita untuk menghitung makna hari-hari kita 70-80 tahun itu apa artinya dibanding dengan keabadian dan kekekalan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Siapa? Kita lihat dalam Alkitab, manusia yang paling panjang umurnya dalam Alkitab. Siapa? Ada yang tahu? Itu salah ya. Umurnya berapa saudara? 900 lebih ya, 969 tahun. Tambah 31 tahun lagi, 1000 tahun. Saya bulatkan saja misalnya 1000 tahun. Tak ada manusia yang bisa hidup 1000 tahun. Dan yang dicatat dalam Alkitab. Hanya ada, saya rasa dalam angan-angan. Ya, kalau saudara baca dari penyair terkenal di Indonesia, Chairil Anwar, dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi. Tapi tragisnya, saya tahu, Chairil Anwar meninggal umurnya berapa? Dia bilang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, bukan? Chairil Anwar meninggal tahun berapa? Usianya berapa? 26 tahun, saudara ya, sudah meninggal. Namun, saudara, seandainya toh kita bisa mencapai umur sampai 1000 tahun, saudara. Kalau saudara lihat di ayat 4 yang kita baca, apa artinya 1000 tahun itu, saudara? Sebab di matamu 1000 tahun sama dengan apa? Seperti hari kemarin dalam hitungan Tuhan.
1000 tahun pun itu hanya seperti sehari. Hanya apabila berlalu 1000 tahun itu dikatakan seperti giliran jaga di waktu malam. Jadi giliran jaga itu berarti 1000 tahun itu dalam hitungan Tuhan untuk kita lihat dan kita sadari itu hanya sekejap seperti hanya semalam. Dan itu juga yang dikatakan oleh Pak Rasul Petrus dan dapat lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Yang tadi kita baca sebagai bacaan kita yang kedua dari firman Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti berapa saudara? 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Hidup manusia saudara yang 1000 tahun pun itu bagi Allah hanya sekejap. Apalagi 70, apalagi toh kita diberi maksimal 80, ada yang bisa mencapai 100. Nah, ini memberitahukan kepada kita bahwa betapa fananya hidup kita di dunia ini, betapa singkatnya hidup manusia dibanding dengan Allah dan kekekalannya dan kerajaan Allah yang tersedia bagi umat manusia. Nah, menghitung hari dapat kita ibaratkan saudara ketika mungkin kita sampai di umur 15 tahun, kita lihat jam saudara, itu jam 10 pagi. Dan kalau saudara sampai ke umur 20 tahun, itu jam 11. Dan kalau kita diberi umur sampai 25 tahun, jam sudah berada di jam 12 saja. Dan kalau kita diberi usia sampai 30 tahun dalam hitungan 1000 hari tadi saudara, kita ini sampai di jam 1 saja. Dan kalau kita sampai 35, sampai 40, kira-kira kita ada di jam berapa? Ada di jam 3 siang. Dan siapa saudara yang saat ini berusia 45? Saudara berada di jam 4 sore. Dan kalau saudara 50, saudara berada di jam 5 sore. Dan 55, saudara berada di jam 6 petang. Dan umur 60 seperti saya sudah ada di jam 7. Saya tambah teruskan, 80 tahun, saudara sudah berada di jam 11. Hari akan berganti dan berakhir. Itu artinya hidup kita akan selesai. Jadi kasarnya saudara, pada waktunya kita semua akan mati. Maka Mazmur 90 ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Itu maksudnya kematian. Dan Mazmur 39 ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Mazmur 93 itu. Itulah hati yang bijaksana dalam doa, supaya Tuhan menyadarkan apa arti batas umurku ini. Jikalau hari-hari itu habis dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahi lagi, kita tidak akan melanjutkan hidup kita lagi. Itu yang kedua, saudara, yang mau diingatkan dari menghitung hari. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, mungkin belum ya, kita akan lihat yang keempat nanti. Bagaimana seharusnya, maka yang diingatkan itu, kalau itu singkat, maka kita diingatkan bagaimana seharusnya kita mengisi kehidupan kita. Setiap hari 24 jam, saudara hitung untuk tidur berapa jam, saudara pakai untuk chattingan, saudara lihat untuk itu berapa jam, dan saudara lihat
Untuk apa? Apa yang kita isi dengan kehidupan kita yang singkat itu? Dan nonton TV, dan nonton 1 jam, 2 jam. Cobalah hitung dalam hidup yang singkat itu, kita isi untuk apa sih? Bagaimana kita menggunakan hari-hari kita. Itulah yang mau dihitung. Dikatakan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana cara kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan itu. Sebagai satu kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjadi satu masa, kalau firman Tuhan pakai kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah kairos. Itu artinya kalau sudah kita lewati, tidak akan dapat kembali lagi. Lalu yang diingatkan supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan waktu hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Maka beroleh hati yang bijaksana ini yang keempat, yang terakhir, saudara. Maka jangan kita menjadi seperti orang kaya yang bodoh itu. Kita ternyata hanya mengejar dan tenggelam hanya dalam kesia-siaan belaka, perkara-perkara yang fana, yang dikejar oleh dunia ini yang sia-sia. Meskipun itu banyak jumlahnya, sampai gak ada tempatnya, dibongkar lagi dan berkata, nyamanlah jiwamu, makan, minum. Tetapi Tuhan katakan, hai kamu orang bodoh, untuk apa semuanya itu? Hari ini jiwamu diambil. Karena kita lupa dan kita mengejar segala hal yang ada di dunia ini, yang fana dan yang sia-sia itu, yang tidak akan kita telanjang lahir dan akan kembali telanjang. Kita melupakan hal yang hakiki, yang kekal, yang abadi, kerajaan Allah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk kita memperoleh dan mengejarnya. Maka semua hal yang kita urus di dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Tetapi jangan kita balik, kita sibuk dengan segala yang kita urus, segala tetek bengek dalam dunia ini. Dan kita lupa yang hakiki dalam kehidupan kita. Kita mencari kerajaan Allah. Cari lebih dahulu, ini prioritas kehidupan. Buat kita yang beroleh hati yang bijaksana, kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang paling hakiki. Prioritas dalam hidup. Cari itu lebih dahulu. Maka segala sesuatu yang fana, yang sia-sia, yang akan kita tinggal di dunia ini, tidak usah kita takut dan khawatir. Karena semuanya juga akan ditambahkan kepada kita. Itulah yang dimaksud hati yang bijaksana. Maka mari kita pulang dengan menghitung hari-hari kita sedemikian. Dan saya berdoa kita semua akan beroleh hati yang bijaksana. Amin.